Oke, sobat elektronik, di penghujung tahun ini sudah bulan Desember, ya tepatnya di akhir tahun 2021. Nih di sebelah bawah saya ini sudah ada 43 inch. Nah, kita akan review 43 inch terbaik mana sih di tahun 2021 versi sobat elektronik. Cekidot. Oke, sobat elektronik, di sini sudah ada berbagai merek ya. Ada Toshiba, ada Samsung, Sony, Panasonic, dan LG. Ya, masing-masing tipenya itu kalau Toshiba ada 43C 350, ada Samsung 43AU 8000, Sony 43X75, Panasonic HX600, dan LG 43UP 8000. Oke. Kali ini kita akan membuat sebuah pilihan menurut kita pribadi ya. Bukan kita sih, saya pribadi selama mereview, karena dari selama tahun 2021 itu kita sudah mereview ya semua tipe-tipe TV, dan kita tahu tuh karakteristik masing-masing gambarnya. Dan di sini kita tidak bermaksud untuk menjelekkan satu sama lain ya. Ini kan sekali lagi sesuai dengan selera dari kita ya. Bisa jadi selera kita sama, bisa jadi berbeda. Bener nggak Pak Editor? Bisa jadi menurut Pak Editor bagus, menurut saya jelek. Bisa jadi sama-sama bagus gitu ya. Bisa jadi sama-sama jelek. Iya, bisa jadi sama-sama jelek. Nah, ini tuh ini tuh kategori 6 sampai 7 jutaan ya. Karena harganya tuh mirip-mirip gitu. Kadang-kadang LG lebih murah dari Samsung, kadang-kadang Samsung lebih murah dari LG, tergantung promonya. Kadang-kadang Panasonic lebih paling murah di antara yang lainnya gitu. Kadang-kadang juga Toshiba lebih tinggi. Cuma untuk Sony ini spesial nih. Sony itu harganya dia berbeda dengan yang lainnya. Itu di angka 7,9 ya, Pak Editor ya. 7,9, dia paling murah itu dapat cashback 300.000 lah, kadang-kadang 7,7 gitu. Jadi memang agak berbeda di Sony. Cuman kalau secara spesifikasi ini mirip-mirip lah ya Pak Editor, mirip-mirip gitu. Jadi ya tinggal nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat elektronik. Nah, yang pertama ya Pak Editor mau nanya saya dulu nggak apa nih dari gambar, port, terus teknologi, apalagi nih biasanya Pak Editor yang menjadi sebuah referensi untuk membeli 43 inch, terutama untuk yang 4K ya. Kalau Full HD itu beda lagi ya, itu range harganya di angka 5 jutaan ke bawah. Biasa seperti itu. Walaupun di berbagai merek itu masih ada yang belum masuk. Itu ada Xiaomi ya, Pak Editor ya. Ada Xiaomi, ada Realme. Yang sering banyak tanya tuh TCL. TCL memang bagus. Cuman di toko kita memang belum ada. Jadi saya pun belum pernah mereview TCL, paling di beberapa channel YouTube lainnya yaitu udah pernah mereview TCL. Saya rasa sih karakteristiknya itu mirip-mirip dengan Toshiba atau Panasonic, karena secara QC atau ibarat kata tuh dia mirip-mirip tampilannya mirip-mirip dengan Panasonic dan Toshiba. Saya rasa kalau secara gambar itu mirip antara Panasonic dan Toshiba, cuman agak berbeda jauh dengan LG, Samsung, dan Sony. Jadi itu sih biasanya ya. Biasanya untuk membeli TV itu yang diperhatikan adalah gambarnya, Pak Editor ya. Gambarnya ya, ini sama-sama real 4K. Sama harganya, Bos. Hah? Harganya. Sama harga ya. Sama-sama 4K ya. Gini aja dulu deh, Pak Editor. Sukanya yang mana nih selama kita review nih? Gambar ya. Dari LG. Dulu Pak, jangan sejauh dulu. LG, Panasonic, Samsung, Bos. Sony, Samsung. Iya. Samsung. Kedua apa? Kedua Samsung juga udah. Nggak ada ngaco. Kedua pilih lah ini. Pilih. Kedua Kenapa? Sony. Sony ya. Tiga Ketiga ya LG lah. LG. Oke, itu menurut Pak Editor. Menurut saya pribadi, selama saya mereview, ini selera ya. Karakteristik gambar yang paling saya suka, saya memang tidak suka gambar yang terlalu cerah. Tidak suka gambar yang Pak Editor? Bohongin gitu. Bohongin. Pembohongan publik. Bukanlah ya. Orang jelek jadi ganteng. Orang jelek jadi ganteng. Saya lebih suka ke LG
jujur ya, LG. Karena di apa rata-rata compare gitu, LG ini mampu menahan gempuran-gempuran dari seri yang lebih tinggi daripada Samsung. Seperti ini kan 43U 8000 ya. Di atasnya itu ada AU 9000. Nah, si LG ini yang 43UP 8000 itu bisa menyaingi yang ini. Dan kalau saya bandingkan dengan yang Sony X7, harganya jauh lumayan ya, agak lebih mahal Sony. Kalau saya bandingkan dengan Sony yang X8J itu masih kena apa namanya, masih ngelawan gitu. Jadi secara gambar sih oke ini. Terus bagaimana dibandingkan dengan Panasonic dan Toshiba? Karakteristik Panasonic dan Toshiba itu mirip-mirip, sama seperti Panasonic, Toshiba dan Sharp. Nah, itu mirip-mirip. Warnanya memang alami, cuman tidak menunjukkan warna yang apa ya? Tidak menunjukkan keseriusan. Bisa keseriusan. Apa sih namanya Pak Editor? Menunjukkan kelebihan, menonjolkan suatu warna gitu, karena karakteristiknya sama. Kalau LG, Samsung sama Sony itu punya karakteristik masing-masing. Kalau Panasonic dan ini mirip-mirip, makanya itu untuk dari segi gambar saya pilih ke LG. Nah, yang kedua nih Pak Editor, dari segi port, Pak Editor suka yang mana? Port tuh HDMI, terus sambungan-sambungannya, terus Sony. kenapa tuh? Banyak. Banyak. ARC itu ARC-nya aktif tuh, bagus. ARC-nya aktif ya? Emang ada ARC bodong Pak Editor? Ada yang ARC tapi enggak. Oke. Ya, port itu penting ya. Port itu penting. Kalau misalkan sobat elektronik punya audio yang membutuhkan port tersebut, kelengkapannya itu penting sekali. Seperti yang dibilang Pak Editor. Ada yang sudah ada tulisan ARC di belakangnya 2.1 ya. Setelah kita coba di lapangan, nggak support Pak. Atau itu pajangan doang atau apa, saya juga nggak ngerti gitu. Apa si home theaternya nggak support atau TV-nya nggak support, saya nggak ngerti. Tapi setelah beberapa dicoba di berbagai merek ya, untuk port memang ada yang real, ada yang fake gitu. Kadang-kadang ya seperti itulah ya. Berarti Pak Editor milih Sony ya. Port itu saya pilih Sony. sama si Sony. Apa ya port sama Sony. Dia lengkap ya, ada audio out ya. Ada audio out, ada ARC aktif semua. Kita coba berbagai home theater dia mau gitu. Nyambungnya cepat ya Pak Editor. Nyambungnya cepat, terus secara kualitas suara yang dihasilkan dari Sony itu Dolby. Ya, sudah Dolby. Dan ya kalau misalkan suara yang kita putar itu sudah support Dolby, ya udah supportnya Dolby. Walaupun di dua merek ini ada nih, di Panasonic dan di Toshiba. Ya, ini sama, karakteristik merek-merek Jepang tuh sama dah. Biasanya suara mereka mengandalkan Dolby, selalu Dolby, karena sistem operasi yang dipakai mereka itu Android. Biasa gitu ya. Oke, itu dari port. Ketiga, dari segi purna jual, Pak. Ayo, layanan servis. Sap. Pak, nggak ada di sini, nggak ada. 43 sub, nggak ada yang 4K, nggak ada. Dia full HD. Pak, ayo Pak. Samsung. Samsung, kenapa Samsung? Samsung banyak bos. Service centernya di mana-mana. Wah, semua juga banyak Pak. Ya. Oke. Kalau menurut saya yang cepat tanggap itu Samsung. Samsung, oke, mantap. Kalau saya pribadi Samsung. sama ya, sama. Ini tidak mengarah ke menjelekkan, enggak ya, bukan ya. Sepengalaman kita di toko gitu, ada customer komplain, Mas, ini apa namanya, ada kerusakan gini. Dan yang paling cepat terhadap purna jual ya di daerah kita ya, kita di Karawang. Itu ya ini brand Samsung. Dia cepat, service centernya dekat, besar, dan responnya tuh sangat memuaskan gitu ya. Kalau kata Bang mah Bang BCA gitu ya. Ya, Bang BCA ya. Kalau bank-bank lain ya nggak tahu gitu. Nah, itu juga kan tergantung dari cabangnya ya. Jadi cabang service center mana nih yang paling oke gitu. Kadang-kadang ada nih di suatu daerah
layanan purna jualnya Panasonic oke kok, cepet. Ada juga ini yang jelek gitu ya. Ada juga ini yang lama, ini yang cepet, itu ini yang ini ya. Ada yang tanggap, ada yang enggak ya. Beda-beda tergantung dari si itunya ya, apa namanya, si daerahnya ya. Karena kan ada beberapa vendor juga yang kerjasama dengan vendor-vendor lokal. Jadi dia itu menunjuk rekanan di daerahnya, ya CV untuk membantu mereka dalam proses servis atau klaim garansi di masing-masing ya. Oke, apalagi purna jual, gambar, purna jual, pot, apalagi Pak Editor? Harga ya. Harga udah saya jelasin ya. Biasanya untuk harga ya, yang paling murah itu di toko kita biasanya Panasonic dan Toshiba ya. Kalau harga yang paling mahal itu Sony. Biasa dia harganya nggak turun-turun tuh, susah tuh Sony tuh. Ya dia stuck di situ. Di angka 7,9 jutaan. Kalau yang biasa promo itu banyaknya di LG dan Samsung. Ya. Itu terus apalagi Pak Editor? Untuk gamers ya. Untuk games ada customer yang sudah coba di kita, ada channel YouTuber bukan YouTuber apa namanya Pak? Subscriber kita datang ke toko gitu Pak, siapa saya lupa. Datang ke sini ya, boleh nanti komen ya kalau misalkan coba. Untuk gamers ini dicoba nih 4 semua brand rata-rata, Sony dicoba, Samsung coba, LG dicoba ya. Dicoba tuh di PS4 yang slim. Dan karakternya semirip-mirip. Mirip-mirip. Nggak ada yang perbedaannya jauh. Sudah pakai mode game, sudah pakai pengoptimalan permainan, sudah pakai apapun, ternyata memang hasilnya itu mirip-mirip. Jadi untuk semua brand ini, untuk main PS4, itu sama ya. Jadi nggak ada bedanya. Kalau misalkan pengen yang lebih bagus, tingkatannya adalah meningkat 1 tingkat dibanding dengan seri-seri ini, yaitu seri-seri Samsung QLED, terus LG Nano. Ya kalau mau punya Sony ya pakai yang X85J seri-seri premium. Itu udah pasti bagus ya. Gambarnya udah oke dan tidak input lag-nya itu nggak terlalu jauh. Itu sih ya. Ngomong-ngomong Pak Editor, ini HP baru ya. Jadi ini syuting pakai Xiaomi 10s, Xiaomi 10s disponsori gitu. Kalau kemarin pakai Oppo A Reno 5 ya, kita lihat perbedaannya nanti. Kalau misalkan oke ini ya, berarti ya itulah pilihan ya. Ya. Terus masalah garansi. Garansi di sini gimana Pak Editor? Sama ya, semuanya hampir sama ya. Yang 2 tahun itu spare part hanya Samsung. Ya, lainnya 1 tahun semua. Bagaimana dengan customer yang sering beli? Ya. Kalau customer sering beli atau barang-barang fast moving ya, barang-barang laku itu belum tentu barang-barang yang nomor 1 paling bagus itu. Sekali lagi kalau bagus itu sesuaikan dengan selera. Ya, kalau penjualan sih ya, penjualan paling laku mana nih, Pak Editor? Ini ya, ini paling laku ya. Kenapa sih? Karena dibantu review tuh di YouTube itu banyak banget yang nge-review ini. Jarang banget ada yang mereview ini apalagi, jarang-jarang. Yang banyak paling review tuh ini sama ini. Makanya mungkin ngaruh. Makanya di channel kita juga banyak yang tanya TCL A20, TCL 275, TCL sekian ya. Karena banyak yang mereview di sana. Kalau kita di sini belum masuk gitu. Jadi kita belum bisa bandingin real. Kalau bandingin secara review di media sosial sih kita nggak bisa itu ya. Nggak bisa nentuin ya, karena kita nggak ngelihat ya. Sama aja kita mereview bodong gitu. Ya. Apalagi Pak Editor? Komplain nih. Ya, komplain. Ya. Pak Editor selaku sales di sini paling banyak komplain yang mana Pak? Ayo mikir. Enggak ya, kita tidak bermaksud ya, kalau misalkan ada yang tersinggung, kita tidak bermaksud itu. Ini mah cuman di lapangan, mungkin di toko lain berbeda, di daerah lain berbeda. Ini untuk di Karawang sendiri ya. LG. Kenapa LG? Kenapa tuh? Biasanya kenapa? Kecanggihan. Orang pakainya bingung. Nggak ada, acok. Ya, LG banyak komplain. Dibilang rusak. Ya, kalau saya pribadi sih
tergantung ya, penjualan paling banyak biasanya dia 10:1 atau 100:1 gitu. Kadang-kadang untuk masalah komplain ini macam-macam ya. Ada yang panelnya mati, suaranya ada yang panelnya bintik, hitam ya. Kalau komplain sih biasanya memang tergantung dari penjualan paling tinggi. Kalau paling tinggi di sini itu biasanya adalah 10:1 atau 100:1. Kadang, iya, kadang begitu. Namanya juga bikinan manusia ya. Iya, namanya bikinan manusia. Kita tidak bisa memprediksi barang ini awet berapa tahun. Ada yang tanya tuh, Mas, LED emang ada jam apa? Jam tayangnya ya? Jam nyala. Pada dasarnya ya semua barang elektronik itu pasti ada umurnya. Manusia aja itu tidak ada umurnya, tidak ada abadi gitu ya. Apalagi ini gitu bikinan ya. Kalau misalkan dia awet ya nanti pabriknya tutup, Pak. Bener gak sih? Ya, kita nggak bisa beri jaminan tuh awet mana, nggak bisa. Itu tergantung. Ya, sekali lagi terakhir Pak, remote. Enak mana Pak remote? LG lah. Fungsinya, kenapa tuh? Karena dia punya pointer. Wis, saya setuju dengan Pak Editor ya. Dia gambarnya, remote-nya sangat mudah aksesnya, keren, tampilannya mewah, ya terus apa ya? Ya bagus lah remote-nya. Intinya mah dia lebih baik daripada ini gitu. Ya, bagus ya. Jadi kalau pindah kursor tuh cepat cet gitu. Ya. Yang berikutnya sistem operasi. Bapak suka mana? Jepang pakai Android, LG pakai WebOS, Samsung pakai Tizen. Otomatis Panasonic, Sony dan Toshiba pakai Android. Sistem operasi sama, tampilan menu sama. Yang berbeda itu ada di LG dan Samsung. Bapak suka mana? Suka Android. Android ya. Kenapa? Saya seneng pakai Android. Lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Kasihnya kalau saya pribadi ya, Android dan WebOS dan Tizen itu tidak jauh berbeda karena rata-rata apa yang akan kita tonton itu tersedia semua di WebOS, tersedia di Android, tersedia di Tizen, tersedia seperti Netflix, YouTube ya. Ada beberapa yang belum seperti HBO Go itu belum di Tizen kalau nggak salah ya. Nanti dicek deh ya, kalau bisa upgrade dia bisa harusnya. Tapi bisa di browser sih. Jadi agak-agak susah aja gitu ya. Terus ada beberapa aplikasi juga yang belum support tapi tidak terlalu penting sih menurut saya di di WebOS karena memang nggak butuh. IKEA ada di semuanya, di Android ada, di WebOS ada, di sini ada. Ya, tapi secara tampilan menu gitu ya, elegan, mewah ya. Kalau saya pilih LG. Ya, remote-nya oke. Pas buka menunya itu bagus. Menurut saya tampilan itu berbeda. Tiap tahun mereka selalu improve dengan dengan improvisasi yang berbeda gitu ya. Itu sih palingnya, Pak Editor. Body, Pak Editor, body. Ya. Body mah ya Sony. Ini apa ini? Apa ini? Toshiba. Wah, yang terbaru Samsung bagus ya. Samsung tipis. Ya, body tipis. Selera ya. Kalau Toshiba, Panasonic, Sony mirip. LG itu tebel. Ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Jadi finalnya Pak Editor yang mana yang terbaik? Samsung. Ini. Udah Pak, bayar sono. Ya, saya pilih ini, saya mau pulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.